Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, sekira jam 11 WIB, Rumah Juang Perlindungan Perempuan, bersama Lembaga Perlindungan Anak LPA Pematang Siantar melakukan kunjungan pertama, dalam rangka pendekatan persuasif untuk pengambilan alih okupasi penyelamatan aset negara, areal HGU nomor 1, Kota Pematang Siantar seluas 126,59 hektar di Kelurahan Gurila dan Basorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Ketua Lembaga Perlindungan Anak Ida Halanita Damanik, SH, dan Ketua Rumah Joang Zevanya Suci, awalnya tidak disambut dengan baik oleh penggarap serta kaum ibu-ibu di lokasi itu. Ida Halanita Damanik mengatakan, tujuan kehadiran kita memberikan edukasi, dan kita memberikan pemaparan, tapi mereka menganggap tidak usah ikut campur, ujar Ida Halanita. Kami diawali dari undangan di Batavia kemarin, kemudian kami ke lapangan dengan rasa kepedulian anak dan perempuan, yang berpengaruh dengan mental anak. Saya pertanyakan kepada Bapak di situ, kenapa mau tinggal di tempat yang tidak ada suratnya, di sana sebenarnya tidak nyaman atau maliton di mentalnya tidak nyaman, akibat orang tuanya yang memilih tempat tinggal yang tidak punya surat, ucapnya dan diamini Zevanya Suci. Menurut kami, orang tuanya sendiri yang merusak mental anak. Di sana saya bertanya pada salah satu anak, "Dek, kamu usia 20 tahun kan sudah paham mengenai tempat tinggal di Garapan?" Dia mengatakan ingin melihat legalitas HGU kebun PT PN3, "Kalau jelas, saya akan ajak orang tua saya pindah," katanya menjawab, ucapnya. Sebagai orang tua, seharusnya berpikirlah yang positif, untuk bertempat tinggal yang layak dan baik. Jadilah orang tua bijak, jangan merusak mental anak, karena egois orang tua, ujarnya. Dijelaskannya, dalam lokasi kunjungan, ada seorang warga membangun rumah pribadi, dibangun di atas tanah milik PT PN3 tersebut, diketahui adalah ketua areal tersebut si Hombing. Menurut hasil kunjungan itu, ketua itu mengatakan bahwa dirinya akan mempertahankan apa yang kini sudah menjadi miliknya sejak tahun 2004 lalu, sambil cakap-cakap santai, jelasnya. Dan dikatakannya, itu juga sempat terjadinya bersih tegang sebab warga yang tidak terima akan hal itu. Dalam percakapan yang kurang lebih memakan waktu 1 jam itu pun akhirnya diketahui jika dirinya hingga kini belum pernah dilakukan pendekatan oleh pemerintah, ucap para penggarap. Padahal selama ini, pihak PT PN3 sudah melakukan pendekatan secara humanis, jelasnya. Mereka mengatakan, kehadiran kami, seperti ingin menakuti-nakuti, ucap mereka, bahkan anak-anak kami kerap menanyakan, bahwa kami akan diusir, kemana setelah ini, ucap mereka. Perlu diketahui kehadiran kami ke lokasi karena peduli anak dan perempuan, tukasnya. Diterangkannya, di lokasi, terlihat bangunan Jonar Si Hombing yang hendak dibangun, dan terlihat lonceng tempat di mana mereka berkumpul. Lonceng digunakan jika ada salah satu tamu yang datang mengunjungi lahan PT PN3, ucapnya. Pemko atau DPRD menunjukkan surat ini, mereka menyuruh pindah. Dalam jangka 1 hari aja mereka akan pindah. Nah, betapa dahsyatnya Pemko ini ya. Berarti kita harus meminta kepada Pemko melakukan tugasnya kepada masyarakatnya. Jadi hanya Pemko yang dipercaya, bukan PT PN3 seperti yang dikatakan masyarakat. Ini adalah lokasi yang bermasalah, tapi kita harus menunjukkan legalitas surat yang HGU-nya sudah diperpanjang kepada masyarakat, baru mereka mau pindah. Oke, baik, terima kasih. Saya Ida Halanita Damanik sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau Komnas Perlindungan Anak mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara konsultan hukum PT PN3 Ramces Pandiangan SHMH, menjelaskan bahwa, siapapun penggarap tidak berhak mengambil yang bukan haknya, apalagi tidak memiliki legalitas keabsahannya, jelasnya. Untuk menduduki dan menguasai tanah milik negara PT PN3, bisa dikenakan Undang-Undang Perkebunan. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi para penggarap, memberikan sungguh hati. Tapi penggarap yang bertahan merupakan pengkhianat negara. Mereka harus paham PT PN3 merupakan aset negara, tegasnya.
Demikian laporan redaksi Mitra Simalungun, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022.